Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alisya Andini dengan NIM 016. Perkenalkan, nama saya Lira Awalia Putri Farhani dengan NIM 017. Halo semua, nama saya Adlia Syabiba dengan NIM 2010714032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Isnakul Terjani NIM 033 dari kelompok 1 Gizi A dasar kuliner. Halo, perkenalkan nama saya Regina Ekidika Nuhar, mahasiswi Gizi UPN Veteran Jakarta, kelas A, dengan NIM 2010714030. Perkenalkan, nama saya Desita Cecilia Unhul dengan NIM 2010714010. Perkenalkan, saya Adelia Marsyamida dengan NIM belakang 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran bangunan dapur dan perabotan menurut tingkat sosial dan ekonomi. Gambaran bangunan dapur yang pertama ini namanya itu tingkat sederhana 1, di mana pada tingkat dapur ini dinding yang digunakan masih terbuat dari bambu loh. Kemudian kompor yang digunakan untuk masak atau yang biasa disebut tungku berasal dari batu merah dan dilapisi oleh seng di atasnya untuk mencegah terjadinya penyebaran api. Kemudian lantai yang digunakan pada dapur ini masih terbuat dari tanah. Selain itu, perabotan juga masih terbuat dari tanah liat, kayu, serta anyaman seperti tempayan, kendi, dan juga piring. Nah, yang selanjutnya ini ada gambaran bangunan dapur tingkatan sederhana 2, di mana pada dapur ini dinding yang digunakan memiliki separuh anyaman dan separuh tembok. Lantai yang digunakan pada dapur ini sudah berupa semen loh. Selain itu, tungku yang digunakan untuk memasak sudah terbuat dari semen. Selain itu, alat makan sudah berupa beling, plastik, aluminium, dan juga email. Nah, tingkatan yang ketiga ini merupakan tingkat sedang atau modern 1, di mana pada dapur ini, dinding yang digunakan sudah berupa tembok yang sebagian dilapisi oleh keramik. Selain itu, lantai yang digunakan juga berupa keramik. Alat makan yang digunakan oleh dapur ini, seperti piring, gelas, dan alat penghidang lainnya juga sudah berupa beling, porselen, dan juga melamin. Alat masak yang digunakan juga memiliki kualitas sedang. Selain itu, pada dapur ini juga sudah ada yang namanya lemari es loh atau pendingin makanan. Yang keempat ada namanya dapur tingkat modern 2. Pada dapur ini, dinding yang digunakan telah dilapisi oleh keramik dan marmer yang memiliki warna dan juga motif. Selain itu, lantai yang digunakan telah berkeramik, berwarna, dan bermotif yang diserasikan dengan kabinet ataupun perabotan dapur. Yang membedakan dapur ini dengan dapur lain, bahwa pada dapur ini telah dimiliki oleh kompor gas yang menyatu dengan oven. Selain itu, alat dapur yang digunakan sudah berupa exhaust fan, terobong asap, kulkas, hingga microwave. Tingkatan dapur yang terakhir yaitu tingkat modern 3. Pada dapur ini terdapat dinding, atap, dan juga lantai yang sudah berlapis keramik atau marmer dengan kualitas yang sangat tinggi. Yang membedakan dengan dapur ini dengan dapur lain adalah bahwa dapur tingkat modern 3 ini sudah memiliki kompor yang berhubungan dengan listrik, yaitu kompor listrik. Selain itu, alat masak dan juga alat makan yang digunakan sudah berkualitas baik dan juga canggih. Biasanya dapur ini berupa satu set yang serasi dengan warna, bentuk, dan juga motifnya. Kita akan menjelaskan tentang fungsi dapur. Fungsi dapur yang pertama yaitu sebagai tempat menyimpan bahan makanan. Alat yang biasa digunakan itu kulkas atau lemari penyimpanan. Yang kedua, dapur biasanya digunakan sebagai tempat untuk menyiapkan bahan makanan. Contohnya seperti mencuci buah dan sayur. Dan yang ketiga, fungsi utama di dapur yaitu sebagai tempat untuk mengolah bahan makanan atau yang biasa kita sebut dengan kegiatan memasak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dapur. Dapur tipe linier. Nah, tipe dapur linier ini merupakan bentuk dapur yang paling sederhana, hanya berupa susunan kabinet pemanjang yang menampung seluruh fungsi dapur pada satu garis, seperti kompor dan juga tempat untuk cuci piring diletakkan pada satu garis yang sama. Nah, tipe dapur linier ini sangat cocok untuk ruangan yang sempit memanjang atau untuk dapur mungil di rumah tangga.
Tipe dapur linear ini mempunyai kekurangan, yaitu ruang gerak yang terbatas dan juga kurang efisien. Dapur tipe double line. Dapur ini berbentuk dua garis sejajar, yaitu dengan menempatkan dapur kotor dan dapur bersih pada dua sisi yang berlawanan. Pemisahan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas memasak di dapur. Biasanya, dapur ini didesain untuk kapal laut, restoran, dan juga dapur di pesawat terbang. Namun, seiring berkembangnya zaman, dapur tipe ini cocok diaplikasikan pada rumah-rumah tinggal. Kekurangan dari dapur ini adalah membutuhkan banyak tenaga untuk mencapai satu tempat ke tempat yang lainnya. Dapur tipe letter L. Dapur ini hampir sama dengan tipe linear. Dapur kotor dan dapur bersih pada tipe letter L juga disatukan dalam tempat yang sama. Namun, pada tipe ini sedikit berbeda karena kedua sisinya membentuk siku. Dengan adanya bagian sudut, kita akan mendapatkan ruang lebih untuk meletakkan perabotan dapur. Keberadaan dapur letter L ini sangat cocok untuk beberapa ukuran ruang, baik yang sempit maupun yang luas. Namun, kekurangan dari dapur tipe L ini adalah membutuhkan banyak tenaga penggerak untuk bergerak ke tempat yang lain. Dapur tipe letter U. Sesuai namanya, dapur ini membentuk huruf U. Pada tipe ini, dapur ditempatkan di dua sudut yang berdampingan, yaitu dengan memanfaatkan tiga sisi dinding sekaligus. Pada tipe ini, pengguna akan mendapatkan area penyimpanan yang lebih besar karena ukurannya pun lebih luas dari dapur kebanyakan. Kekurangan dari tipe dapur ini adalah membutuhkan tempat yang luas, sehingga tidak cocok untuk digunakan di ruang yang sempit. Dapur tipe G. Dapur tipe G ini merupakan dapur yang memiliki bentuk menyerupai sebuah kotak. Namun, pada sisi keempat disisakan sedikit space sebagai pintu masuk, sehingga tampilannya mirip seperti huruf G. Tampilan dapur ini memang sedikit rumit, namun dengan lebih banyaknya ruang mati, kita bisa mendapatkan ruang penyimpanan yang lebih luas. Namun, kekurangan dari tipe dapur ini adalah menggunakan ruangan yang cukup luas, sehingga tidak cocok digunakan untuk ruangan yang sempit. Dapur tipe island. Dapur dengan tipe pulau atau island ini merupakan dapur yang berbentuk single line, letter L, atau letter U dengan meja tambahan di tengah-tengahnya yang menyerupai sebuah pulau. Fungsi dari meja tambahan atau yang dikenal dengan istilah island table ini sangat beragam, mulai dari tempat penyimpanan, tempat memasak, dan juga dapat digunakan sebagai meja makan. Sedangkan kekurangan dari dapur ini adalah menggunakan tempat yang luas, menyulitkan ruang gerak, dan tidak semua ruangan cocok untuk menggunakan dapur ini. Selamat datang di alat persiapan makanan. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisinya dulu. Apa itu alat persiapan makanan? Jadi, mereka adalah alat yang digunakan untuk membantu menyiapkan makanan yang akan diolah selanjutnya sebagai hidangan yang lain. Nah, alat-alat ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi, untuk mengetahui semua fungsi dari alat persiapan makanan ini, semoga kalian menontonnya sampai akhir. Terima kasih. Dalam alat persiapan makanan, pisau juga digunakan. Nah, tapi tidak semua, hanya beberapa saja, seperti ada pisau roti untuk memotong roti dan kue, boning knife untuk memisahkan tulang dari dagingnya, chef knife yang serbaguna, kemudian ada meat cleaver untuk memotong daging, dan ada paring untuk pisau buah dan sayur. Selanjutnya, ini adalah berbagai macam alat persiapan makanan lainnya. Nah, di sini yang pertama ada timbangan. Di
Di sini untuk menimbang makanan, di parutan untuk memarut makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Ini talenan sebagai alas untuk memotong makanan, dan ini adalah cobek untuk menghaluskan makanan dengan cara tradisional. Gelas ukur yaitu berfungsi untuk mengukur volume air. Dan ada juga baskom atau waskom, ini berfungsi untuk menjadi wadah sebuah makanan. Selanjutnya di sini ada mesin pengiris daging. Ini adalah mesin otomatis untuk mengiris daging. Ini adalah panci presto, di mana panci ini dapat melunakkan aneka makanan agar lebih mudah disantap dan diolah. Selanjutnya ini adalah sendok ukur. Sendok ukur merupakan sendok yang digunakan untuk takaran makanan. Tapi biasanya orang-orang tidak menggunakan sendok ini karena di rumah ada sendok makan dan sendok teh yang bisa digunakan sebagai alat ukur juga. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan beberapa peralatan pengolahan bahan makanan. Nah, alat pengolahan bahan makanan ini dibagi menjadi dua, yaitu alat persiapan masak dan juga alat pelengkap atau pendamping persiapan masak. Nah, untuk yang pertama ini ada alat persiapan masak. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama alat persiapan masak. Nah, ini ada meja dengan panjang 70 x 60 cm atau 70 x 70 sesuai ukuran dapur untuk meletakkan bahan makanan atau memotong. Nah, ini telanan untuk alas memotong bahan makanan. Lalu di sini ada alat yang pertama itu pengupas sayur dan buah, selanjutnya pisau buah, yang selanjutnya itu ada pisau daging, pisau ikan, pisau kita untuk memotong bahan makanan juga. Nah, lalu ini ada pisau roti, dan terakhir itu ada alat pemotong sayur dan buah yang mempermudah kita dalam memotong buah dan sayur sesuai bentuk yang kita inginkan. Nah, lalu ini ada parutan kelapa, yang kedua parutan keju, dan ini gunting dapur. Nah, ini ada saringan santan, yang kedua ini ada ayakan tepung dari ukuran 16 cm hingga 20 cm, lalu ini ada penghalus kentang, dan ini pengocok telur. Lalu ini ada macam-macam, ada sendok ukur, gelas ukur, dan mangkok ukur. Lalu di sini ada baskom. Nah, baskom ini biasa berbentuk plastik atau stainless. Lalu ada timbangan untuk mengukur bahan makanan. Lalu di sini ada macam-macam cetakan dan juga cobek. Bisa terbuat dari batu dan juga kayu. Nah, cetakan ini macam-macam ya bentuknya. Lalu ini alat pelengkapan persiapan masak. Yang pertama itu ada kompor. Nah, kompor ini ada kompor gas biasa, kompor tanam, dan kompor listrik. Lalu ada alat pemanggang. Yang pertama microwave, terus alat pemanggang roti dan oven masing-masing untuk memasak. Dan selanjutnya ada macam-macam panci. Nah, ini ada panci sayur, biasanya kita untuk masak sayur dan atau makanan yang berkuah. Lalu ada pressure cooker dan juga stokpot, ini biasanya untuk mengukus makanan. Lalu ada panci ganggang, ini untuk masak makanan bersaus biasanya. Nah, ini ada wajan dan grilling pan. Yang pertama ada grilling pan ini untuk memasak dengan jumlah ukuran besar. Nah, grilling pan ini biasanya dia memiliki dua sisi. Nah, gunanya untuk memanggang. Lalu ini wajan juga teflon. Nah, itu untuk makanan kering biasanya ya. Lalu di sini ada spatula, saringan makanan, dan sendok sayur. Semuanya ada dari kayu dan juga stainless contohnya ya ini. Nah, lalu saringan ini biasanya kita bergantung dengan bahan makanannya, kecil atau besar. Saringan menyesuaikan. Mixer, nah ini untuk mengaduk adonan. Yang kedua itu ada saringan dengan untuk makanan berukuran yang banyak seperti kentang ya umumnya. Lalu ada loyang. Nah, loyang ini banyak ukurannya dan banyak bentuknya sesuai kebutuhan. Lalu yang ada centong nasi berbahan plastik dan juga kayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat penyajian makanan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui beberapa macam alat penyajian makanan, terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian dari alat penyajian makanan. Alat penyajian atau penghidangan makanan adalah semua alat yang digunakan untuk menghidangkan makanan yang akan disajikan di meja penghidang atau meja makan. Yang pertama ada molton. Molton merupakan alas meja yang biasanya terbuat dari bahan yang tebal dan empuk seperti kain flanel ataupun kain beludru. Molton berfungsi untuk peredam bunyi ketika waiter menyajikan makanan atau minuman, kemudian untuk menyerap cairan yang tumpah, serta menjaga posisi taplak meja agar tidak bergeser dari tempatnya. Di bagian atas molton terdapat taplak meja. Taplak meja biasanya terbuat dari linen, sutra, maupun plastik. Taplak meja merupakan kain yang berfungsi untuk melindungi meja dari noda atau goresan, menutupi meja, serta memperindah tampilan meja.
Selanjutnya ada skirting. Skirting merupakan taplak yang digunakan untuk menutupi kaki meja. Selain untuk menutupi kaki meja, skirting juga berfungsi sebagai pemikat daya tarik makanan yang berada di atasnya, serta untuk mempercantik penataan ruangan. Selanjutnya ada serbet. Serbet merupakan kain yang digunakan sebagai alas pada baju ketika makan, mengusap mulut, dan melap tangan. Serbet biasanya ditampilkan di meja makan dengan dekoratif seperti gambar di atas. Kemudian terdapat juga beberapa piring yang digunakan untuk menyajikan makanan. Yang pertama ada show plate, yaitu piring yang digunakan untuk piring hias. Kemudian ada cake plate, yaitu piring yang digunakan untuk menyajikan kue. Ada juga fish plate, yaitu piring yang digunakan untuk menyajikan ikan. Lalu selain ada piring, ada juga bermacam-macam mangkuk. Yang pertama ada soup bowl, yaitu mangkuk yang digunakan untuk menyajikan sup kental. Selanjutnya ada finger bowl, yaitu mangkuk yang digunakan untuk tempat mencuci tangan. Kemudian ada sugar bowl, yaitu mangkuk yang digunakan sebagai tempat menyajikan gula. Serta butter bowl yang digunakan untuk menyajikan mentega. Selain piring dan mangkok, terdapat juga cangkir yang digunakan sebagai alat penyajian. Yang pertama ada coffee cup, yaitu cangkir yang digunakan untuk menyajikan kopi, biasanya berdiameter 6 cm. Di bagian bawah coffee cup biasanya terdapat tatakan yang disebut dengan coffee saucer. Selanjutnya ada teacup, yaitu cangkir yang digunakan untuk menyajikan teh, biasanya berdiameter 7 cm. Di bagian bawah teacup biasanya terdapat tatakan yang disebut dengan tea saucer. Selanjutnya ada demi-tasse cup, yaitu cangkir yang digunakan untuk menyajikan kopi kental sehabis makan malam, biasanya berdiameter 5 cm, kemudian tatakannya bernama demi-tasse saucer. Kemudian ada extend yang digunakan untuk menyajikan telur rebus. Selain cangkir, terdapat juga beberapa macam poci. Yang pertama ada teapot, yaitu poci yang digunakan untuk menyajikan teh panas, bentuknya agak membulat. Kemudian ada coffee pot, yaitu poci untuk menyajikan kopi panas, bentuknya lurus ke atas. Selanjutnya ada milk jug, yaitu poci yang digunakan untuk menyajikan susu atau krim. Lalu ada water jug, yaitu poci yang digunakan untuk menyajikan air putih. Tidak lupa juga terdapat berbagai macam pisau, sendok, dan garpu. Contohnya yaitu ada table knife dan sport knife yang digunakan untuk menyantap hidangan utama. Kemudian terdapat juga dessert knife, dessert spoon, dessert fork yang digunakan untuk menyantap dessert. Terakhir, pada alat penyajian makanan, terdapat juga dekorasi seperti bunga dan hiasan lainnya agar tampilan makanan terlihat lebih menarik. Saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan kering atau dry storage. Penyimpanan kering atau dry storage merupakan gudang penyimpanan bahan makanan kemasan. Penyimpanan kering yang pertama yaitu pantry, seperti gambar sebelah sini dan sini. Nah, pantry yang sebelah sini biasanya sudah menyatu dengan kitchen set. Untuk pantry yang sudah menyatu dengan kitchen set, baik kabinet atas maupun kabinet bawah memiliki fungsi yang sama. Untuk pantry yang sebelah sini terlihat lebih simpel daripada pantry yang menyatu dengan kitchen set. Biasanya suhu pada penyimpanan kering kisaran 18 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Untuk menyimpan bahan makanan di dalam pantry memerlukan toples atau jet seperti gambar ini. Nah, baik itu berbahan plastik ataupun kaca, keduanya memiliki fungsi yang sama. Biasanya bahan makanan yang disimpan pada penyimpanan kering seperti
kacang-kacangan, serealia, tepung, ataupun bahan penyedap rasa lainnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan bahan makanan basah. Penyimpanan bahan makanan basah merupakan tempat menyimpan bahan makanan yang masih segar seperti daging, unggas, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, serta bahan makanan lainnya yang mudah rusak, sehingga perlu tindakan untuk memperlambat kerusakan terutama karena pertumbuhan mikroba. Pengelompokan penyimpanan bahan makanan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penyimpanan segar atau fresh cooling, yang kedua adalah penyimpanan dingin atau chilly, dan yang ketiga adalah penyimpanan beku atau freezer. Baik, selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang bagian-bagian pada mesin pendingin atau kulkas sebagai tempat penyimpanan bahan makanan basah. Freezer merupakan bagian kulkas yang paling dingin, suhunya bisa mencapai min 23 derajat Celcius hingga min 18 derajat Celcius. Chiller atas memiliki suhu antara 2-5 derajat Celcius dan memiliki sekat agar temperaturnya lebih dingin daripada refrigerator. Refrigerator biasanya memiliki ruang yang lebih luas daripada yang lain. Temperatur di sini mulai dari 3-5 derajat Celcius. Chiller bawah hampir sama dengan chiller atas dengan suhu antara 2-5 derajat Celcius, hanya saja ruangannya jauh lebih besar. Pada bagian ini kita dapat menyimpan aneka macam frozen food agar tidak terkontaminasi oleh makanan di freezer utama. Pada bagian ini kita dapat menyimpan aneka macam daging, aneka macam sayur dan buah beku, serta aneka frozen food yang lainnya. Dalam freezer biasanya juga terdapat ice maker. Pada bagian ini kita dapat menyimpan telur, selai, susu dan sirup dalam botol ataupun bahan makanan lainnya yang disimpan dalam wadah yang tinggi. Chiller bawah biasanya digunakan untuk menyimpan aneka sayuran dan buah-buahan yang segar agar tidak terkontaminasi oleh bahan makanan lainnya dalam refrigerator. Pada refrigerator kita bisa menyimpan aneka makanan matang serta aneka daging yang akan dikonsumsi dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Pada chiller atas, kita dapat menyimpan aneka makanan agar tidak terkontaminasi oleh bahan makanan di refrigerator lainnya, seperti yogurt, puding, aneka buah, dan makanan lain. Ini adalah contoh freezer lain yang biasa digunakan untuk menyimpan aneka bahan makanan beku dalam jumlah yang besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Telah Menyaksikan. Menyaksikan.